Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ilyas dari jurusan Sistem Informasi dan teman kelompok saya. Saya Riki Winur Alam dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu sebuah website sistem informasi pelayanan mahasiswa yang dimana memiliki banyak fitur yang akan kami jelaskan terlebih dahulu dari manual booknya, baru selanjutnya kami akan mempresentasikan juga proyek aslinya. Nah, bisa dibaca untuk di pembukaan ini, manual booknya untuk sistem informasi pelayanan mahasiswa ialah aplikasi sistem informasi pelayanan mahasiswa. Ini dibuat untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan mahasiswa untuk administrasi dan pengguna atau user. Jadi misalnya ada yang ingin menggunakan website kami atau platform yang sudah kami buat, kami menyediakan manual book untuk user dan juga admin agar lebih mudah untuk memproses atau menggunakan website kami tersebut. Boleh lanjut? Nah, untuk di pembukaannya sendiri di sini tertera nama platform kami yaitu Sistem Informasi Pelayanan Mahasiswa, yang dimana dokumen buku petunjuk pengguna aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Mahasiswa ini atau SIPM kami buat untuk menggambarkan dan menjelaskan pengguna aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Mahasiswa atau SIPM tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga di sini kami memberikan deskripsi singkat tentang platform atau aplikasi kami, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Mahasiswa merupakan aplikasi yang kami buat untuk memudahkan pengelolaan dan pemrosesan surat-surat, diantaranya seperti surat keterangan mahasiswa aktif, surat keterangan bebas perpustakaan, surat rekomendasi dosen, surat izin penerbitan, surat pemohon agam, dan berbagai surat lainnya seperti itu. Boleh dilanjut? Dan juga fitur dari aplikasi atau platform kami itu sendiri itu ada fitur yang bisa digunakan, itu dari login admin, dari ada dashboard, ada data surat, data pengguna, data profile, registrasi user, pengajuan surat, data persyaratan, data pengajuan, dan juga logout yang bakal kami jelaskan di slide selanjutnya. Boleh dilanjut. Nah, untuk instalisasi aplikasi SIPM kami itu sendiri, kami juga memberikan langkah-langkahnya. Seperti kami menyediakan file yang bisa di-download, itu nanti bakal kami kasih linknya berupa GitHub yang dapat di-download. Lalu kita
langkah pertamanya itu kita harus menginstal XAMPP di komputer kita. Lalu kita ekstrak file yang udah kita download dari link yang kami berikan itu dalam bentuk RAR, di ekstrak dulu menjadi file biasa. Nah, selanjutnya copy folder SIP mahasiswa kami lalu dipaste ke folder htdoc dari exam tersebut. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita harus mengaktifkan Apache atau exam tersebut dan juga MySQL. Nah, selanjutnya kita dapat membuka browser, lalu kita tinggal mencari alamat yang telah kami berikan, yaitu localhost/phpMyAdmin. Selanjutnya kita diharuskan sebelum running projectnya kita harus import dulu database-nya yang sudah ada di dalam file yang kami berikan di link tersebut. Nah, kita buat database-nya dengan nama SIP_mahasiswa, lalu kita import database yang kami berikan, lalu jalankan aplikasi dengan ketik localhost/sip/mahasiswa. Nah, selanjutnya kita bisa login dengan username admin dan password admin untuk mengakses fitur-fitur yang ada di website kami. Nah, boleh lanjut? Nah, selanjutnya itu registrasi aplikasi SIPM. Nah, sebelumnya kan kami sudah menjelaskan nih cara bagaimana instalisasi dan hingga login dengan menggunakan user dan password yang kami berikan. Nah, selanjutnya misalnya mau registrasi user baru gimana? Nah, di sini kami juga menjelaskan cara registrasi aplikasi SIPM kami yang dimana langkah-langkahnya itu pertama, jalankan aplikasi dengan ketik localhost/SIP mahasiswa lalu klik buat akun. Nah, setelah buat akun, akan didirect ke page register, di mana kita dapat meregister user dengan name dan juga password yang kita buat. Setelah kita register selesai, kita lanjut masuk ke halaman loginnya, kita masukkan name dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat masuk ke dalam aplikasi atau platform yang kami buat. Boleh dilanjut. Nah, untuk selanjutnya itu ada master datanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan juga fitur-fitur yang ada di platform kami seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada master data yang dimana menu master data ini berisi semua data dasar yang harus dimasukkan pada sistem. Menu inilah yang terdapat pada login admin yang terdiri dari surat, persyaratan, dan pengguna. Nah, jadi ketika teman-teman ataupun user dan admin ingin mengakses atau menggunakan platform yang kami buat ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah mengisi data-data keperluan yang ada di menu master data. Nah, di sini juga kami berikan ada fitur surat yang digunakan untuk memasukkan jenis-jenis surat apa saja yang dibuat, itu harus diisi. Harus juga isi fitur persyaratan digunakan untuk memasukkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan, dan juga ada fitur pengguna yang digunakan untuk menampilkan semua user yang dapat mengakses sistem informasi pelayanan mahasiswa. Nah, jadi di dalam master data tadi terdapat tiga fitur fitur tambahan yang bisa teman-teman pakai gitu. Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah selanjutnya di sini fitur menu surat, yang dimana untuk menambahkan surat kita dapat mengikuti langkah-langkah yang kami berikan, yang dimana yang pertama itu pada menu master kita klik surat, lalu setelah itu di halaman surat klik menu tambah. Itu kita tinggal mengisi data-data yang diperlukan untuk surat kita. Nama surat apa, keterangannya apa, dan sebagainya gitu, bisa dilengkapi aja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal klik simpan untuk surat yang sudah kita buat. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifni Winur Alam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Said. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang fitur persyaratan. Nah, di fitur persyaratan ini digunakan untuk menambahkan persyaratan dalam surat yang tadi dibuat. Nah, untuk menambahkan persyaratan itu, pertama kita klik pada
menu master, ada yang namanya persyaratan. Nah, setelah diklik, kita akan dibawa ke halaman persyaratan. Nah, di halaman persyaratan kita klik menu tambah untuk menambahkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk surat masing-masing. Nah, bisa diisi seperti dipilih dulu terlebih dahulu surat mana yang mau ditambahkan persyaratannya, lalu nama syaratnya apa saja. Nah, jika dirasa cukup, kita bisa klik simpan untuk menyimpan persyaratan tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya ada juga fitur pengguna. Nah, fitur pengguna ini kita bisa menambahkan pengguna, tapi pengguna kalau di admin ini penggunanya admin, bukan pengguna user. Nah, cara menambahkan adminnya pada menu master, klik pengguna. Setelah berada di halaman pengguna, kita klik tambah. Lalu isi data yang diperlukan seperti username dan password. Nah, setelah selesai, baru kita klik simpan. Nah, ini ada untuk pengajuan surat. Nah, di menu pengajuan surat ini digunakan untuk mengelola semua surat dan hak asas sebagai pengelola yang diberikan oleh administrator. Nah, ini cuma ada di tampilan admin. Nah, di tampilan surat pencarian dan juga aksi. Nah, masing-masing fitur ini digunakan agar admin mudah mencari surat atau mengelola surat yang akan diproses. Nah, nanti di dashboard admin bakal ada notifikasi yang tujuan surat. Nah, untuk bagaimana untuk persetujuan suratnya? Pada menu sidebar, klik pengajuan surat. Setelah berada di halaman pengajuan surat, klik tombol aksi untuk melihat detail surat. Nah, setelah berada di halaman detail pengajuan, jika persyaratan dan mahasiswa itu sudah melakukan yang diperlukan, admin dapat memproses surat itu untuk diberitahukan kepada mahasiswa bahwa surat sedang diproses. Nah, setelah selesai surat sudah keluar, admin bisa mengklik selesai untuk mengkonfirmasi bahwa surat sudah keluar. Nah, setelah surat sudah keluar, surat dapat diambil di kantor. Nah, selanjutnya ada halaman profil. Di semua web pengajuan surat ini terdapat profil yang dapat diatur masing-masing. Yang bisa dirubah di sini tuh cuma nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat lengkap. Oke, selanjutnya ini cara untuk mengajukan surat, cara pengajuan surat. Ini kita berada di dashboard user ya. Nah, pada dashboard user terdapat cuma dua pilihan, yaitu pengajuan surat dan profil. Nah, di halaman dashboard kita tinggal pilih surat apa saja yang mau kita ajukan. Cara pengajuannya, misalnya kita sudah memilih
satu surat, tinggal klik buat ajuan. Setelah kita berada di halaman persyaratan, masukkan persyaratan apa saja yang diperlukan. Persetujuan. Mengirim pengajuan. Nah, kenapa harus diklik unggah terlebih dahulu? Itu agar si gambar atau file yang sebagai persyaratannya itu sudah terupload ke database. Komplit dan sudah diklik unggah masing-masing persyaratan, klik pengajuan surat untuk mengkonfirmasi bahwa kita mau mengajukan surat tersebut. Nah, setelah selesai, untuk mengecek status surat, kita klik pengajuan surat. Nah, di menu sidebar. Apa belum? Nah, jika surat sudah di ACC, kita bisa ngambil ke kantor untuk Makanya dilakukan cara atau langkah kembali kepada dapat dilakukan untuk menggunakan aplikasi atau platform yang dibuat. Nah, mungkin untuk presentasi untuk selanjutnya kami berikan video demonstrasi langsung untuk platform atau segitu saja. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.